Hari ini mikroorganisme patogen yang berukuran sangat kecil apa? Ya, betul sekali, virus. Nah, sekarang kita belajar mengenai virus. Ada yang tahu apa itu pengertian virus? Nah, Reski. Ya, betul sekali. Mikroorganisme patogen yang tidak dapat bereplikasi sendiri di dalam sel makhluk hidup karena tidak memiliki alat perlengkapan untuk bereproduksi sendiri. Adapun ciri-ciri dari virus itu yang pertama, tidak bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Kedua, memiliki ukuran sekitar 25 sampai 300 nanometer. Adapun ciri-ciri virus yang pertama yaitu tidak bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Nah, yang kedua yaitu memiliki ukuran sekitar 25 sampai 300 nanometer. Nah, ukuran virus itu bervariasi, ada yang 25 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Virus memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu ada yang berbentuk bulat, opal, batang, silindris, dan menyerupai huruf T. Nah, ciri yang keempat yaitu memiliki struktur tubuh yang terdiri atas kepala, leher, serabut ekor, dan dasar pada bagian tersebut. Ciri virus yang ketiga memiliki bentuk bervariasi, yaitu ada yang berbentuk bulat. Nah, bentuk tubuh virus sangat bervariasi. Virus yang berbentuk bulat contohnya bisa didapatkan pada virus yaitu influenza atau influenza virus dan HIV dan HIV penyebab AIDS. Nah, virus yang memiliki bentuk oval bisa ditemui pada virus rabies atau rabies virus. Virus yang memiliki bentuk seperti batang yaitu dapat dijumpai pada TMF atau tobacco mosaic virus. Nah, bentuk seperti silindris atau berbentuk jarum dapat dijumpai di
Phytophthora atau virus penyebab kekerdilan pada batang padi. Bentuk seperti menyerupai huruf T yaitu dapat dijumpai pada virus bakteriofag. Nah, sedangkan bentuk polihedral dapat dijumpai pada adenovirus. Virus selain terdiri dari kepala, leher, serabut ekor, selubung ekor, juga terdiri atas ada kapsid dan asam nukleat. Nah, Ibu jelaskan mengenai asam nukleat. Nah, asam nukleat pada virus berupa satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Materi genetik tersebut dapat berbentuk rantai tunggal atau rantai ganda. Nah, rantainya dapat berbentuk melingkar atau linear. Yang kedua itu ada kapsid. Nah, kapsid merupakan tubuh virus yang terbungkus oleh suatu selubung dari protein yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid mempunyai fungsi sebagai pemberi bentuk pada virus dan juga berfungsi sebagai melindungi bagian dalam tubuh virus. Dan di luar kapsid terdapat selubung yang tersusun dari lipid dan karbohidrat. Selanjutnya mengenai reproduksi virus. Nah, reproduksi virus hanya terjadi jika di dalam sel organisme lain. Dengan demikian, virus hanya dapat hidup secara parasit. Nah, reproduksi virus terdiri atas dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, adapun siklus litik terdiri dari 6 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu ada tahap absorpsi. Kedua, penetrasi. Ketiga, ada 6 tahap dari siklus litik, yaitu yang pertama ada absorpsi, penetrasi, eklifase, replikasi, perakitan, dan lisis. Nah, dari keenam ini adalah tahap dari siklus litik. Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya, siklus litik. Nah, yang pertama itu ada absorpsi. Nah, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Nah, di sini ekor virus akan melekat di dinding sel bakteri. Kemudian akan melakukan penetrasi. Penetrasi yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga berbentuk melalui saluran tersebut. Nah, kemudian akan melakukan eklifase. Eklifase yaitu virus mengambil ahli perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya asam nukleat virus mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen virus atau dengan menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Kemudian tahap keempat yaitu replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Nah, setelah itu perakitan. Bagian-bagian tubuh virus yang berbentuk dalam replikasi selanjutnya akan membentuk virus-virus
bakteriofag yang baru. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya yaitu tahap lisis. Nah, di mana yaitu pemecahan sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan melalui daur litik dan akan kembali melalui daur litik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik yaitu terdiri atas ada absorpsi, penetrasi, 3 penggabungan, pembelahan, Nah, siklus litik terdiri atas tahap. Nah, yang pertama itu ada absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, sintesis, perakitan, dan lisis. Nah, absorpsi dan penetrasi sama halnya dengan siklus litik tadi, yaitu pada absorpsi yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Kemudian penetrasi yaitu ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga berbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Virus memasuki materi genetik ke dalam bakteri melalui saluran tersebut. Nah, tahap yang ketiga yaitu penggabungan. Penggabungan yaitu asam nukleat virus gabung dan menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan asam nukleat itu disebut dengan profag. Nah, kemudian ada pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Nah, kemudian ada tahap sintesis, yaitu asam nukleat secara alami akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur litik. Nah, selanjutnya asam nukleat akan membentuk partikel virus baru. Kemudian tahap selanjutnya itu perakitan, yaitu prosesnya sama dengan daur litik. Nah, kemudian lisis, yaitu pemecahan sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri dan akan kembali ke siklus lisogenik tadi. Itulah reproduksi virus terdiri atas 2 siklus. Nah, masing-masing siklus ini terdiri atas 6 dan 7 tahap. Nah, siklus litik terdiri atas 6 tahap, sedangkan siklus lisogenik terdiri atas 7 tahap. Selanjutnya yaitu peran virus. Terbagi menjadi 2, yaitu ada virus yang menguntungkan dan ada virus yang merugikan. Nah, yang pertama yaitu virus yang menguntungkan, yaitu virus yang berperan penting dalam pembuatan bidang rekayasa genetika. Nah, virus digunakan untuk doning produksi DNA yang secara genetik identik. Nah, bermanfaat bagi kepentingan manusia, misalnya virus yang membawa gen untuk mengendalikan pertumbuhan serangga. Virus juga digunakan untuk terapi gen manusia sehingga
sehingga diharapkan penyakit genetis seperti diabetes dan kanker dapat sembuh. Selanjutnya yaitu virus yang merugikan, virus dapat merugikan karena menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, tumbuhan. Penyebab penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu seperti ada penyakit influenza, hepatitis, cacar, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan virus-virus jahat dan merugikan tubuh kita. Nah, sehingga jika kita ingin tubuh kita sehat, kita harus menjaga pola makan, kebersihan, dan ada yang bisa mengulangi penjelasan materi Ibu tadi mengenai pengertian, ciri-ciri virus, reproduksi virus, dan peran virus. Ada yang bisa mengulangi? Ya, silakan. Nasya, silakan. Ya, betul sekali. Wah, kalian hari ini memperhatikan ya materi Ibu jelaskan. Ya, betul sekali. Penjelasannya hampir sama dengan Ibu tadi ya, walaupun masih ada kekurangan, tetapi kalian hebat, kalian bisa mengulangi penjelasan Ibu tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian jadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini akan mencari beberapa virus yang menguntungkan dan yang merugikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ini. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan kalian handout untuk memudahkan dalam pembelajaran virus ini. Nah, Ibu akan membagikan kalian dan di akhir lembar ini ada soal. Nah, kalian bisa kerjakan di rumah dan minggu depan kalian kumpul ya sebagai evaluasi kalian mengenai materi Ibu jelaskan tadi. Reski Mahmuda, kenapa cerita? Jika guru sedang menjelaskan materi pelajaran, kita tidak boleh melakukan aktivitas selain memperhatikan guru kita menjelaskan materi di depan. Oke? Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu menyuruh kalian untuk merangkum, menyimpulkan materi hari ini yang kalian pahami dan mengerti pada penjelasan ini tadi. Ibu tunggu. Saya beri waktu selama 15 menit. Sekian materi hari ini dan sekian materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita pulang dan meninggalkan ruang kelas ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, jika kalian pulang, diharapkan langsung pulang ke rumah, jangan keluyuran dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.